kita kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online. Shalom anak-anakku semuanya. Shalom. Gimana kabar di rumah? Tentunya semua baik dan luar biasa. Iya. Mbak Eni, Iya. kita mulai saja ya ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Selamat pagi, Bapak. Sekolah minggu ini kita awali dulu dengan berdoa. Kita berdoa ya. Mari Bu Eni hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Tuhan telah memberkati kami, istirahat kami malam ini Tuhan, sehingga kami dapat bangun. Dan di pagi ini Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu di rumah mengadakan ibadah sekolah minggu walaupun secara online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami yang ambil bagian, juga yang akan membawakan firman, maupun anak-anak kami, orang tua kami yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berdoa ya. Nah, sekarang yuk semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan pujian Aku Anak Raja. Ya, semua bangkit berdiri ya.
ada persembahan lagu ya. Iya betul Mbak Eni. Ya adik-adik, mari kita bersama-sama dengarkan ya kesaksian pujian dari adik-adik kita. Siapa Mbak Eni? Dek Radit Dan Dek Genta. Silakan. Halo teman-teman, hari ini kita akan memuji nama Tuhan lewat lagu dari Terbit Matahari. Terima kasih, kita sudah mendengarkan dari persembahan pujian dari Dek Radit dan Dek Genta. Kita ucapkan terima kasih yuk bareng-bareng. Terima kasih Dek Radit, terima kasih Dek Genta. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Mbak Eni tiba saatnya ya Pak Siswa ya, juga kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian terlebih dahulu, yaitu dengar Dia panggil nama Saya dengar Dia panggil namamu. Iya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh girangan, Yesus amat cinta pada saya. Oh girangan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh girangan, Yesus amat cinta pada saya. Oh girangan. Nah, adik-adikku semuanya, kita akan mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Duduk yang manis, yang bagus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Bowo. Yuk kita panggil Mbak Sari, Ya. Pak Siswa. 1, 2, 3. Pak Bowo. Silahkan. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Bowo di sini. Anak-anak, pada minggu pagi ini Pak Bowo mau cerita tentang seorang tokoh
di dalam Perjanjian Lama. Ya. Seorang tokoh yang sangat terkenal. Tokoh ini bisa melakukan berbagai hal yang menakjubkan, berbagai hal yang sangat dahsyat. Anak-anak, tokoh ini dulu, ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, bisa mengubah tongkat menjadi ular. Nah, siapa yang sudah mulai ingat? Kemudian tokoh ini juga bisa membelah laut Tebrau, sehingga bangsa Israel bisa berjalan melalui laut itu untuk menuju ke tanah perjanjian. Sudah ingat? Iya, tokoh itu digambarkan seperti ini. Ya, ada yang sudah tahu? Coba siapa yang sudah tahu? Iya anak-anak, betul sekali, tepat sekali. Tokoh ini adalah Musa, atau lebih dikenal dengan nama Nabi Musa. Anak-anak, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Musa ini dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12. Ya, nanti anak-anak bisa membaca Alkitab di rumah masing-masing. Ya. Nah, Pak Bo mau cerita, ya, didengarkan. Anak-anak, Musa adalah seorang Ibrani dari suku Lewi yang diangkat oleh putri Fir'aun, putri raja bangsa Mesir. Sesudah menjadi dewasa, seiring dengan bertambahnya umur Musa, Musa kemudian dipakai oleh Tuhan, oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Mengapa Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Musa adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Musa sangat setia kepada Tuhan. Apapun yang Musa lakukan, senantiasa Musa doakan, mohon bimbingan Tuhan di dalam Musa menjalani kehidupannya. Itu yang membuat Tuhan suka dan sayang kepada Musa, sehingga kemudian Musa dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa adalah pribadi yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia dipakai oleh Allah untuk mengajarkan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel dapat hidup dengan benar di hadapan Allah. Musa yang diberi tanggung jawab untuk mengarahkan, untuk mendidik, untuk memberikan pengertian, pengetahuan tentang hal itu. Sehingga kehidupan bangsa Israel akan menjadi lebih baik. Musa adalah seorang pemimpin yang diutus Allah untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di dalam melakukan tugasnya, Musa diberikan kuasa oleh Allah untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, serta dapat melakukan mukjizat seperti mengubah tongkat menjadi ular, seperti yang dalam gambar tadi, ya, alat peraga tadi. Kemudian juga membelah laut Tebrau, ya, membelah laut Tebrau sehingga
rombongan bangsa Israel bisa keluar atau bisa berjalan untuk mencapai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa dipercaya oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang besar bagi bangsa Israel karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah. Kesetiaan dan ketaatannya itu tidak lepas dari hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Oleh karena kesetiaan dan ketaatannya itu, Musa senantiasa diberkati oleh Allah dalam kehidupannya. Allah memberikan berkat kepada Musa melalui perbuatan besar dan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Beberapa tadi sudah Pak Bu tunjukkan melalui alat peraga, ya, yaitu mengubah tongkat menjadi ular, kemudian membelah laut Tebrau sehingga bangsa Israel bisa berjalan melalui laut yang sedemikian luas oleh karena harus melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Anak-anak, mengapa Musa atau Nabi Musa menjadi pribadi yang diberkati dan disertai oleh Allah dalam kehidupannya? Musa selalu setia dan mentaati perintah Allah dalam kehidupannya. Musa tidak pernah membantah perintah Allah. Dia selalu menurut dan melakukan perintah Allah. Musa tidak pernah membantah kalau diperintah Allah. Musa itu selalu dekat dengan Allah. Dia sangat rajin berdoa. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik suka berdoa? Apakah adik-adik patuh dan taat kepada orang tua? Apakah adik-adik sering membantu orang tua seperti yang Musa sudah lakukan? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka selalu mengeluh. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka seringkali menggerutu. Bahkan pernah mengatakan kepada Musa, "Musa, lebih baik kami tinggal di Mesir. Di sana banyak makan, di sana banyak minum, yang membuat kami tidak kelaparan. Sementara di sini, di padang gurun ini kami kelaparan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kembalikan kami kepada bangsa Mesir, Musa." Anak-anak, Musa tidak marah mendengar hujatan, umpatan, gerutuan daripada bangsa Israel yang sedang dipimpinnya itu. Musa mengandalkan Tuhan, Musa mengandalkan Allah, sehingga setiap kali ada umpatan-umpatan seperti itu, Musa senantiasa menyerahkan semua itu di dalam doa. Musa bertekun di dalam doa, bertelut di dalam doa, mohon pertolongan Tuhan agar bangsa Israel ini diberikan makan. Dan betul anak-anak, ya, doa Musa didengarkan oleh Tuhan Allah, sehingga kemudian Tuhan Allah menurunkan tepung mana, ya, menurunkan burung puyuh, sehingga bahan-bahan itu bisa diolah menjadi roti, menjadi daging yang bisa disantap oleh orang-orang Israel. Anak-anak, kesetiaan Nabi Musa di dalam menjalankan perintah Tuhan Allah, kesetiaan Musa di dalam menjaga hubungan baik dengan Allah, kesetiaan Musa di dalam mengemban tugas-tugas yang harus dilaksanakannya itu membuat Tuhan semakin sayang kepada Musa. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Musa, apapun doa yang dipanjatkan oleh Musa, selalu Tuhan berkati, Tuhan jawab. Kesetiaan Nabi Musa kepada Tuhan Allah memberikan Tuhan mengaruniakan umur yang panjang kepada Nabi Musa.
Nabi Musa diberi kesempatan untuk hidup, untuk melayani Tuhan sampai di usia yang ke-120. Dan ketika Nabi Musa kemudian wafat atau meninggal dunia, estafet kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, nantinya akan digantikan oleh Yosua. Anak-anak, setelah mendengar cerita, mendengar kisah Nabi Musa dari apa yang Pak Bu tadi sampaikan, anak-anak bisa mengambil intisarinya. Ya. Anak-anak bisa belajar, bisa mencontoh kepada Nabi Musa untuk menyerahkan segala persoalan, segala masalah yang anak-anak hadapi berkaitan dengan kehidupan anak-anak di rumah kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak bisa berdoa, anak-anak bisa memohon kepada Tuhan Yesus untuk mohon pertolongan, sehingga masalah apa, kejadian apa yang anak-anak alami, anak-anak bisa minta tolong pada Tuhan Yesus untuk memberikan jalan keluar, memberikan solusi, sehingga anak-anak tetap eksis, tetap bisa mampu menjalani kehidupan saat ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak belajar di rumah ya melalui sistem online. Tentu banyak masalah yang anak-anak hadapi, banyak tugas yang harus anak-anak kerjakan. Seringkali itu membuat anak-anak repot, membuat orang tua repot. Tetapi dengan setia memohon pertolongan Tuhan, Pak Bo yakin anak-anak bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan dengan baik dan akan menghasilkan nilai yang terbaik. Anak-anak juga punya waktu yang cukup untuk membantu orang tua di rumah. Ya, menolong bapak ibu untuk membersihkan rumah, untuk menyiram tanaman, untuk membeli sesuatu di warung dan lain sebagainya. Tunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang setia, anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang mau menolong orang tua, anak-anak yang setia kepada firman Tuhan, anak-anak yang mau mengaplikasikan, mau mewujudkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan anak-anak setiap harinya. Oke? Tetap semangat, tetap belajar, tetap sehat. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Bowo tentang hamba yang setia. Nah, adik-adik, kita sama-sama belajar ya untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Yuk adik-adik, kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Bowo. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Bowo. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ya, mari kita berdiri. Jalan
Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini, dari awal, tengah hingga akhirnya kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti ibadah pada hari ini. Dan apa yang sudah kami terima bila menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Siswa. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tetap di rumah, tetap semangat walaupun kita hanya secara online. Bagaimana Mbak Sari? Nah, kalau adik-adik terpaksa harus keluar rumah, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai apa? Masker. Selalu cuci tangan. Selalu cuci tangan ya Mbak Sari ya, jangan lupa. Terus anak-anakku, untuk yang semua anak-anak juga bisa untuk memberikan persembahan pujian seperti teman kita tadi ya. Kalau adik-adik mau, nanti tinggal hubungi Bapak Ibu guru sekolah minggu. Jangan lupa besok minggu masih tetap ada sekolah. Iya, ibadah sekolah minggu. Tetap semangat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.